soal data Mbak Devi tadi boleh Mas Ridwan sebelum ke Ibu? Ya, kalau dilihat dari statistik di Indonesia, kasus bullying itu kan banyak. Kalau kita mau persepsikan ini bullying, tapi sebelum ke situ aku mau tanya Mas Andri, Hafiz ini apakah pernah berinteraksi dengan pelaku ABH? Kalau saya bilang tidak. Tidak. Jadi artinya tidak mungkinlah Hafiz misalnya melakukan pembulian, tidak mungkin kan? Kalau saya sebagai orang tua, mungkin yang berasumsi itu pembulian, itu mereka merasa tidak punya anak saya rasa. Kenapa saya bilang mereka tidak merasa punya anak? Ini korban loh. Walaupun itu bukan anak saya, ini anak ini antara hidup, memperjuangkan hidup antara mati loh Pak. Ini nyawa loh. Jadi jangan gampang Bapak bilang, ini asumsi jangan sampai Bapak bilang ini asumsi bulian. Jangan gampang menyimpulkan sesuatu itu karena ini menyangkut nyawa. Seperti itu. Sudah nyala Pak? Tes. Saya tanya dulu Pak, siapa namanya? Andri. Andri Pak. Andre, kalau Pak Andre bilang bukan kasus bullying, Pak Andre tahu nggak bullying itu apa? Bully itu menyakiti seseorang. Bukan. Atau gini. Pak Andre harus memahami betul. Ya. Anaknya Pak Andre itu adalah korban bullying. Dibullying, disakiti orang, dihina orang-orang lain sehingga dia merasa tidak puas, lalu kemudian dia mencari pengakuan. Kalau tulisan-tulisan dia ini saya ingin mengatakan bahwa dia benci sama orang korban bullying. Dia sedang menuduh diri sendiri. Bahwa dia diserang, dia dihina sama orang, lalu dia tulis itu kan, saya tidak suka sama orang grogi, saya tidak suka dengan orang lemah, saya tidak suka dengan bullying. Ini catatan ini yang saya menjadi argumen, basis argumen saya yang nanti akan saya bikin kesimpulan terakhir. Karena saya ini mantan Kaddensus, jadi saya selalu mau data itu saya bikin semacam list analisis, lalu kita sistematisnya, lalu kemudian kita membuat satu kesimpulan. Saya tadi belum selesai. Saya mulai dari kembali lagi kepada ontologinya ya, definisi terorisme. Ciri khas dari terorisme itu adalah menyerang target yang bersifat simbolis. Nah, lalu dengan catatan yang ada, dua catatan pertama tadi yang dia bilang saya bilang bahwa Alexander Bissonnette dan satu lagi adalah Breton Tarrant. Ini dua orang yang punya ideologi yang sangat berbeda dengan fakta anak ini. Karena anak ini orang Indonesia, sementara dua orang ini adalah orang asing dan orang bule, orang kulit putih. Menurut saya, dia hanya menggunakan orang ini dan tindakan-tindakan agresifnya hanya sebagai satu untuk encourage dirinya untuk berani melakukan perlawanan terhadap bullying tadi. Itu Mas. Nah, saya kira seperti itu. Aku tanggapi bentar ya. Tadi Jenderal menyatakan di tulisannya itu kan tidak hanya satu. Yang dibenci itu kan ada macam-macam kan. Dia bahkan benci boomers. Dia benci toddlers. Jadi dia benci orang sepuh, lansia. Dia benci anak-anak. Jadi di situ dia tidak hanya menulis aku benci pembuliku. Jadi jangan kemudian sebentar Jenderal, izin belum selesai. Itu satu. Jadi jangan kemudian kita menggeneralisir fakta yang sebenarnya rinciannya banyak. Yang kedua, saya justru ingin bertanya dan mohon dijelaskan. Bagaimana seorang anak 18 tahun mempunyai literasi yang sangat dalam tentang gerakan white supremacy. Mempunyai pemahaman yang mendalam sehingga dia sebelum melakukan serangan berganti kaos tulisannya natural selection. Yang itu adalah satu slogan kelompok Groyper di Amerika Serikat yang ingin menimbulkan situasi revolusi sosial baru, Darwinisme baru. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah ketika seorang ini ternyata hanyalah, mohon maaf, digeneralisir, sekedar korban bully, di Indonesia ratusan kasus bully Mas Andro. Berapa dari kasus bully di Indonesia yang berakhir pada sebuah pengeboman terstruktur, pelakunya berganti baju dan menempatkan bomnya dalam urutan yang sekuensial. Jadi ini kita pakai logika orang awam saja deh.
Logika orang awam saja deh, nggak usah pakai expert bom. Belum saya bertanya soal bom signature, nanti Bang Martinus pasti bisa menjelaskan. Bagaimana seorang yang sangat awam mempelajari bom signature sehingga kepadatannya bisa meledak sedemikian rupa. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Publik bertanya-tanya, memang saya merasa di hari kedua pemerintah sudah melakukan tone down Mas Ridwan, terhadap kasus ini. Mas Ridwan, Polda Seolah-olah Metro saya belum Jaya selesai. sudah mengatakan ini low eksplosif supaya tidak berspekulasi kemana-mana. Ya, saya tidak. Polda Metro Saya Jaya tidak sudah bilang mengatakan high- ini low eksplosif. Saya tidak bilang high explosive, Mas Reza. Saya bilang bahwa pelakunya menggunakan bom secara terstruktur dan bertahap. Mau Anda bilang itu low explosive, Mas Hafiz 50% korban luka bakar, Mas. 90 orang luka, Mas. Jangan kita sepelekan ini low explosive, high explosive. Itu yang kemudian saya ingin bertanya lagi kepada Bang Martinus, supaya juga publik bisa dijelaskan. Ya. Out of nowhere, dari ratusan kasus bully, baru kali ini Bang, ada anak ABH yang membuat bom dan melakukan serangan berganti baju dengan slogan-slogan dan simbol groiperisme. Di Kalau Indonesia, abang di di Indonesia, Indonesia, kalau abang tadi bilang, lah dia kan orang Indonesia, pelaku penembakan di Amerika Serikat ada yang dia berkulit hitam, tapi mengikuti paham white supremacy. Karena dia sudah terbrainwash oleh kelompok groiper ini. Saya tidak kemudian menganggap bahwa anak ini sekedar kenakalan biasa. Saya sungguh berharap teman-teman Densus mempelajari lebih dalam website, platform digital mereka, platform tertutupnya, sehingga kemudian semoga tidak benar, bisa dideteksi apakah anak ini punya mentor secara online. Dijawab dulu boleh Pak Martinus, Ya, dijawab saya dulu Pak. terus terang saya tetap kepada ontologi terorismenya. Karena ciri khas terorisme itu menjadi penting untuk kajian kita bersama. Target simbolis. Makanya saya mau tanya kepada Mas Habib, simbol apa yang dia serang? Simbol apa yang dia serang? Ya, Saya boleh menjawab. boleh langsung silakan. dijawab. White supremacy, Ya. groiperisme menyerang agama, Ya. anti-LGBT, anti-homofobik. Hmm. Itulah mengapa saya sebenarnya nggak ingin menjelaskan ini, Bang. Ya. Tetapi serangan yang dilakukan pada saat sholat Jumat, di mana itu adalah ritual umat Islam, dan si ABH ini sebenarnya libur. Hmm. Sebenarnya libur, jadi dia tidak, wah ini kebetulan gua masuk bawa bom lah. Dia libur dan memilih hari Jumat. Ini yang saya kira juga harus didalami. Tapi ada 3 titik Mas, ya. Masjid, bank sampah, sama taman baca. Exactly. Kalau kemudian ini kita mau perlebar lagi, kelompok-kelompok white supremacy menyerang simbol-simbol Islam. Brand Tontara, Itu setuju, tapi yes. salah satu ini menjadi anomali buat saya kalau Mas Habib katakan gitu, ada orang kulit berwarna mengikuti white supremacy, lalu kemudian menyerang simbol yang beroposisi dengan ideologinya dia. Rasa-rasanya bagi saya aneh banget itu. Beroposisi dengan ideologi ini dia. Karena dia kan sekarang begini, ini kan oke, kita berkesimpulan bahwa dia menganut paham white skin supremacy. Yes. Jadi dia mempercayai Bang, kalau pengikut white skin supremacy itu, dia mempercayai bahwa kelompok ras kulit putihlah yang akan menyelamatkan dunia ini. Terlepas bahwa dia adalah kulit hitam, kulit Melayu, tapi dia mempercayai itu. Dan musuhnya, mohon maaf, agama Bang. Sketsa Betul, yang setuju. coba Abang tadi tanyakan ke adik-adik di Densus. Salah satu sketsa yang ditemukan, yang saya juga pernah disampaikan oleh teman kita di dalam, dia tidak ingin dimakamkan, kalau dia mati, dalam bahasa Inggris, dia tidak ingin dimakamkan secara agama. Dia menolak dimakamkan secara agama, dia ingin dibakar, tubuhnya ingin dibakar. Itu ada tulisan yang dia tulis sendiri. Betul, saya dapat catatan itu. Exactly. Ya. Jadi maksud saya tidak ingin memperdalam ini dalam teori konspirasi. Kita hormati Pak Kapolri, kita hormati Pak Kapolda Metro Jaya menyatakan ini tidak ada jejaring terorisme. Oke, itu versi resmi pemerintah. Tapi mohon izin, bolehkah kami skeptis mempertanyakan itu, kemudian berharap ada penelusuran lebih dalam supaya di masa depan tidak ada lagi seperti ini. Kita khawatir kalau kemudian kita lengah, ternyata jejaring-jejaring begini beneran ada. Dan kalau kemudian mereka meniru copycat SMA 72, saya tidak bisa membayangkan betapa bahayanya Indonesia. Oke, sebelum ke Pak Martinus, ke Mbak Devi soal tadi, Mas Reza ditahan dulu. Ya Mas, kalau boleh, dari catatan Mas, ada nggak bocoran
Kira-kira kenapa seorang anak yang tadi melewati lintasan samudra ribuan kilometer, kita tahu digital membuat semua orang menjadi satu ranah. Tapi boleh nggak dibantu kami agar saya sebagai ibu secara pribadi dan sebagai seorang pengajar, kita bisa bantu nih, oh ini alarm, aku perlu hati-hati. Boleh nggak dibantu? Yes, harus Mbak. Karena itu saya justru merekomendasikan pemerintah meliterasikan ini. Selama ini kami, Bang Martinus, itu meneliti kelompok terorisme itu jejaring, mohon maaf, dalam tanda petik Islam radikal, dalam tanda petik. Sehingga kami memberikan ceramah-ceramah di sekolah bahayanya ISIS, bahayanya faham khilafah ISIS. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya buka situs-situs ISIS, telegram ISIS, bahaya. Laporkan ke BK, laporkan ke guru sekolah. Itu dalam konteks meliterasi counter terorisme Islam radikal, tanda petik. Tapi belum pernah ada Mbak Devi ceramah-ceramah di sekolah yang meliterasikan bahayanya groiper dan white supremacy ini. Kenapa? Karena ini di Eropa dan Amerika sekarang sedang hype-hype-nya, lagi tinggi-tingginya. Dan anak-anak kita ini secara mode itu sudah ngikutin sana. Perilaku hariannya ada nggak tanda-tandanya sehingga kita bisa mengenali? Ya, terutama mereka memuja, terutama mereka antisosial. Mereka memuja white supremacy yang menganggap bahwa dunia ini akan lebih baik tanpa agama. Nah, kalau sudah begitu sudah bahaya. Nggak mau apa berteman, nggak mau negur atau apa mungkin spesifik? Perilaku tentu tidak. Perilaku tentu tidak. Tetapi karakteristik yang berbahaya adalah ketika mereka mulai menegasikan norma-norma sosial yang ada. Misalnya si ABH ini kan tadi, dia anti religius. Dia bahkan kalau mati pun dia nggak mau dikuburkan secara agama. Jadi ini yang kemudian nanti bisa jadi alert. Nanti kita perlu seling dialog sama anak kita, ngecek, nah kira-kira kalau kamu meninggal, kamu apa? Kalau dia kemudian bilang itu menjadi simptom gitu. Salah satunya. Oh wow. Boleh Salah saya satunya. mengajak kita semua untuk membuka undang-undang perlindungan anak ya. Karena kita mencoba mendudukan persoalan ini bukan semata-mata sebagai katakanlah masalah pendidikan atau mungkin masalah politik, tapi juga masalah hukum. Buka undang-undang perlindungan anak. Mbak Rustin, di segmen sebelumnya kita mencoba menyamakan frekuensi, kita bicara tentang kemungkinan anak ini adalah korban bullying. Begitu kan ya? Oke. Setelah saya simak paparan dari Mas Ridwan tadi, saya teringat pasal lain di dalam undang-undang perlindungan anak bahwa boleh jadi anak ini adalah, tambah lagi statusnya, anak korban jaringan terorisme. Sudah agak bergeser nih Mas Reza. Bukan hanya bergeser, dia barangkali memiliki status ganda terkait dengan korban. Satu, sekali lagi kemungkinan dia adalah korban perundungan, dan satu lagi dia adalah korban jaringan terorisme. Catatan penting apa kata undang-undang perlindungan anak? Nanti saya akan bertanya ke Mbak Rustin. Baik anak itu sebagai korban bullying dalam kurung korban kekerasan, maupun anak itu sebagai korban jaringan terorisme, ternyata kepada anak ini negara berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada dia. Suka tidak suka, ternyata konsekuensi dari keberadaan undang-undang perlindungan anak adalah Pak Martinus, kita harus memberikan perlindungan khusus kepada dia. Betul. Sekarang saya bertanya ke Mbak Rustin. Mbak Rustin, anak yang kita perbincangkan ini, yang sudah melakukan peledakan ini, ternyata punya dua status korban. Korban kekerasan, dalam kurung korban bullying, dan sekaligus korban jaringan terorisme. Menurut Mbak Rustin, selaku pecinta anak, seorang anak yang melakukan pidana, dan pada saat yang sama diketahui dia adalah dua korban sekaligus, maka status dia sebagai korban patut menjadi hal yang meringankan atau hal yang memberatkan? Begini Mas ya, kalau menurut saya dalam situasi yang seperti ini, negara itu harus hadir sebagai pengasuh, bukan hanya penegak aturan. Ya, kita butuh negara itu untuk datang menjadi pengasuh juga. Negara terlalu sering muncul setelah ada kekerasan terjadi. Oke. Tapi dengan mengirim polisi, membuat peraturan baru, menutup lembaga pendidikan, padahal negara seharusnya hadir lebih awal sebagai pengasuh sosial, melindungi, membimbing, dan menguatkan sistem-sistem nilai sejak dini. Jadi harusnya ada preventif edukatif yang dilakukan oleh negara terhadap semua lembaga, apakah itu lembaga pendidikan, ataukah itu lembaga guru-guru, dan semuanya harus tahu ini. Kalau negara tidak hadir, kita mau lari ke siapa?
Saya sepakat Mbak Rustin tentang pentingnya preventif. Saya sepakat betul tentang itu. Tapi ini kan peristiwa sudah terjadi ya. Alhasil kita bicara pindah dimensinya bukan lagi preventif tapi represif penegakan hukum. Sekali lagi saya bertanya, seorang pelaku masih berusia anak-anak yang pada saat yang sama diketahui dia adalah menyandang status dua korban sekaligus, maka status korban itu dalam konteks penegakan hukum pidana, apakah akan menjadi hal yang memberatkan atau justru hal yang meringankan? Langsung dijawab to the point boleh, Ibu Rustin? Taktis saja Mbak Rustin, memberatkan atau meringankan? Boleh Apa? gunakan Pakai mikrofon? Boleh gunakan Pakai mikrofonnya Ibu? Mikrofonnya boleh Meringankan? digunakan. Karena dia korban, Maka tetap peringankan. jadi ketika dia mendapat hukuman, dia patut mendapatkan peringanan. Ya. Terima kasih Mbak Rustin, berarti puncak pertanyaan saya ke Pak Andre. Pak Andre, sudikah Bapak, anak yang sudah melakukan peledakan ini, sekaligus punya atau menyandang status dua korban sekaligus. Korban kekerasan dan korban jaringan terorisme. Bapak setuju, Bapak ikhlas seandainya anak itu mendapatkan peringanan hukuman? Saya menghargai apapun jawaban Bapak. Jujur aja Pak, Kalau dijawab secara saya terbuka. boleh, saya menjawab ya. Kalau ini anak, mungkin karena ini juga belum tahu ya masalah dia dibully atau enggak, itu kan belum tahu. Itu karena Kapolri kan asumsi. mengatakan terkait bullying, temannya mengatakan itu korban bullying. Jadi menurut Pak Andre, Itu, seandainya. Ini loh Pak, Ya. ini Mas, ini yang dikatakan bulian itu saya nggak terima loh. Saya sebagai orang tua korban, dari tadi saya mau ngomong, mau ngeluarin suara saya karena saya lagi di sela, makanya saya diam lagi. Keluarin seperti itu. aja Pak, keluarin aja Pak. Jadi semuanya, gini Pak. loh, Bapak punya anak, Saya menghormati Ya. jawaban Bapak. Mas dengan Mas siapa? Mas Reza, Mas Reza punya anak, Saya punya, alhamdulillah. punya anak. Dengan satu lagi siapa? Mbak Devi. Mbak Devi punya anak. Kalau anak Mbak Devi sama Mas Reza itu dalam keadaan kritis antara 50%, ya kan 50% lah kalau saya bilang ya, saya anggap ya. Terus anak Bapak tidak pernah macam-macam atau tidak pernah tidak pernah berteman sama si peledak ini, pelaku. Terus anak Bapak dikatakan korban bulian, terima nggak? Ini anak Bapak sendiri loh. Anggap itu anak Bapak sendiri, bukan anak orang lain. Atau anak Mbak Devi sendiri. Terima nggak kira-kira Mbak Devi sama Mas Reza? Pak Andre, maaf ya, dengan Ya. segala hormat. Sebetulnya saya sedang berempati kepada Bapak. Iya. Serius, saya sedang berempati kepada Bapak. Lewat pertanyaan ini saya justru ingin Bapak memberikan suara agar otoritas penegakan hukum kita tahu persis suara korban. Karena dalam proses hukum kita, acap kali korban tidak punya kesempatan untuk bersuara. Berbeda dengan pelaku. Maka izinkan saya bertanya Pak Andre. Ya. Dari hati Bapak, Iya, dari hati. ada seorang anak yang sudah melakukan peledakan. Putra tercinta Bapak juga luka parah. Anak yang melakukan peledakan itu ternyata anggaplah sudah juga menjadi korban kekerasan sekaligus menjadi korban jaringan terorisme. Kata Mbak Rustin, karena dia berstatus sebagai korban maka sudah sepatutnya dia mendapatkan peringanan hukuman. Pertanyaan saya sederhana, setujukah Bapak kalau anak yang melakukan peledakan itu mendapatkan peringanan hukuman? Tidak. Terima kasih, saya menghormati jawaban Bapak. Dengan segala kerendahan hati Bapak, apa yang kemudian disimpulkan oleh negara bahwa pelaku adalah korban bully bukan berarti menuduh para korban yang sekarang ada di rumah sakit adalah pembulinya. Bukan sama sekali. Yang perlu difahami adalah justru ini mengingatkan kita semua termasuk saya yang punya anak bahwa hanya ada dua kemungkinan anak saya. Menjadi pelaku bully atau sekaligus menjadi korban dari bullying ataupun seperti tadi yang tidak melakukan apapun tapi kemudian menjadi korban dari aksi orang-orang yang pernah membuli siapapun pelaku tadi. Jadi ini yang perlu difahami. Artinya apa? Upaya dan kesimpulan sementara ini adalah untuk mendorong dan menampar saya bahkan sebagai orang tua yang tadi mungkin ada yang mencoba menyangkutkan bahwa anak ini jadi pelaku karena keluarganya tidak utuh. Saya cuma mau bilang saya keluarga utuh tapi belum tentu saya hadir untuk anak saya. Saya pun sibuk sendiri dengan digital saya. Belum tentu anak saya menjadi anak yang baik. Jadi artinya jangan kemudian kita selalu mencari kesalahan lain, kita belajar bersama-sama dan sekali lagi Bapak, saya bisa memahami itu, saya punya anak. Jadi sekali lagi ini insya Allah bukan untuk menuduh korban sebagai pelaku.
Oke, Pak Andri, kita tidak memberikan cap, Pak Martinus ingin langsung menanggapi soal tadi apakah ini korban perundungan atau tidak. Tapi kita harus jeda dulu Bapak, sesaat lagi di Catatan Demokrasi pemirsa.